Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sistem operasi akan melakukan presentasi mengenai tugas yang dari bab 1 sampai bab 9. Pertama kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andi Purnomo dari jurusan Informatika NPM 2008101014. Bisa selanjutnya. Mungkin Mbak Cici dulu. Oke, perkenalkan nama aku Cici Ayuwinata, NPM 200810101197. Selanjutnya boleh Mas Rizky. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Rianto, NPM 200810100237. Perkenalkan, nama saya Raffi Anggara dengan NPM 20081010242. Perkenalkan, saya Aca, NPM terakhir 194. Baiklah, kami mulai untuk bab pertama, yaitu tentang operasi sistem device. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Rizky Rianto untuk nomor 1.1. Ya, yang pertama, apa 3 tujuan utama dari sistem operasi? Jawabannya efisiensi. Efisiensi sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisiensi. Kemudahan sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Yang ketiga, kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun semedemikian rupa hingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi yang baru tanpa mengganggu ada. Selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaannya, kita telah menekankan perlunya sistem operasi untuk membuat penggunaan yang lebih efisien dari perangkat keras komputasi. Kapan waktu yang tepat untuk sistem operasi atau operating system meninggalkan prinsip ini ya? Dan untuk membuang sumber daya. Terus mengapa sistem seperti itu tidak benar-benar boros? Jawabannya, sistem operasi atau operating system memang dibuat untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Namun yang diutamakan tetaplah pengalaman pengguna atau user experience. Contohnya kayak screensaver. Jadi fitur ini merupakan sebuah penerobosan sumber daya, pemborosan sumber daya maksud saya. Namun pengguna membutuhkan dan menyukainya. Jadi kalau kayak gini tuh pasti kurang tepat jika dikatakan itu pemborosan. Tapi lebih tepatnya kayak pertukaran yang harus dilakukan. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan Mas Raffi. Selanjutnya itu, apa kesulitan utama yang seorang programmer harus atasi secara tertulis sistem operasi untuk lingkungan waktu nyata? Jawabannya yaitu kendala-kendala yang harus diatasi oleh programmer dalam menulis sistem operasi untuk lingkungan waktu nyata yaitu ada 5. Yaitu yang pertama, ada secondary storage sangat terbatas. Yang kedua, terjadinya page fault tambahan selama eksekusi. Yang ketiga, sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu kemampuan untuk operasi, respon dalam batasan waktu tertentu. Yang kelima yaitu digunakan sebagai control device untuk aplikasi khusus. Selanjutnya, soal yang keempat adalah mengingat berbagai definisi dari sistem operasi. Kita diminta untuk mempertimbangkan apakah sistem operasi harus menyertakan aplikasi seperti web browser atau program surat. Berdebat baik dengan seharusnya yang bagus atau yang tidak, dan berikan dukungan terhadap jawaban Anda. Jawabannya yakni sistem operasi atau dalam bahasa Inggris merupakan operasi sistem atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras.
serta operasi dalam sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Sehingga jika OS harus menyertakan aplikasi, maka argumen yang mendukung adalah dengan mengkategorikan aplikasi dengan sistem operasi. Jika aplikasi tertanam di dalam sistem operasi, kemungkinan akan memanfaatkan fitur di kernel dan karena itu memiliki keunggulan kinerja atas aplikasi yang berjalan di luar kernel. Namun untuk argumen menentang apabila embedding aplikasi dalam sistem operasi biasa mendominasi, namun aplikasi adalah aplikasi dan bukan bagian dari sistem operasi. Yang kedua, memanfaatkan kinerja apapun yang dijalankan dalam kernel diimbangi oleh kerentanan keamanan. Dan terakhir adalah mengarah kepada muatan berlebih pada sistem operasi. Bagaimana perbedaan antara mode kernel dan fungsi mode pengguna sebagai bentuk dasar dari perlindungan keamanan? Perbedaan antar mode kernel dan pengguna bertujuan sebagai bentuk perlindungan dasar dengan instruksi yang dapat dijalankan hanya pada saat CPU sedang dalam mode kernel dan perangkat keras juga hanya dapat diakses saat program sedang menjalankan modus inti. Pada saat ini, interupsi mode kernel dapat dinyalakan maupun sebaliknya dan dapat juga dilakukan ketika sedang dalam mode kernel. Namun CPU dapat memiliki kemampuan yang terbatas pada saat dalam mode pengguna. Oleh karena itu, perlunya diterapkan perlindungan sumber daya saat kritis. A. Manakah instruksi berikut yang harus diistimewakan? Jawaban yang perlu didahulukan yaitu seperti set value of timer, lalu clear memory, turn off interrupts, modify entry in device status table, through access IO device, dan sisanya seperti read the clock, issue a trap instruction, dan lainnya dapat digunakan dalam mode pengguna. Baiklah, yang selanjutnya ada nomor 7. Beberapa komputer awal melindungi sistem operasi dengan menempatkannya di partisi memori yang tidak dapat dimodifikasi oleh pekerjaan pengguna atau sistem operasi itu sendiri. Jelaskan dua kesulitan yang menurut Anda bisa timbul dengan skema seperti itu. Data yang dibutuhkan oleh sistem operasi berupa password, akses kontrol informasi, akuntansi, dan sebagainya harus disimpan atau diteruskan melalui memori yang tidak terlindungi dan dengan demikian dapat diakses oleh yang tidak berwenang selain pengguna. Selain itu, dalam partisi sistem operasi menggunakan sebuah tabel untuk mengindikasikan bagian memori mana yang kosong dan mana yang terisi. Ketika sebuah proses datang dan membutuhkan memori, ia akan dicarikan lubang yang cukup besar yang mampu untuk menampungnya. Kemudian menemukannya dan dialokasikan untuk memori yang dibutuhkan. Mencatat kebutuhan memori yang masing-masing proses yang berada dalam antrian, kemudian menentukan jumlah memori yang masih tersedia untuk menentukan proses mana yang harus dimasukkan. Sistem akan memiliki sebuah daftar yang berisi ukuran blok yang masih tersedia serta antrian masuk proses. Sistem operasi dapat mengurutkan antrian input tersebut berdasarkan algoritma penjadwalan. Memori yang dialokasikan pada proses yang ukuran sesuai, akhirnya kebutuhan memori untuk proses berikutnya tidak dapat dipenuhi karena tidak ada lagi blok yang cukup untuknya. Sistem operasi akan menunggu hingga blok yang cukup besar untuk menampung proses tersebut tersedia dan kemudian mengisinya. Lalu pada kenyataan partisi tetap kurang mengoptimalkan memori sebagai sumber daya yang penting karena seringkali terjadi partisi yang cukup besar dialokasikan untuk proses dengan ukuran yang lebih kecil sehingga sisa dari partisi tersebut tidak dapat digunakan. Selanjutnya, Apa CPU menyediakan lebih dari 2 mode operasi? Apa dua kemungkinan pengguna beberapa mode ini? Yang pertama ada monitor atau sistem mode, yaitu eksekusi dikendalikan oleh sistem operasi. Yang kedua ada user, eksekusi dikendalikan oleh user. Selanjutnya, soal nomor 9, pertanyaannya timer dapat digunakan untuk menghitung waktu saat ini.
Berikan deskripsi singkat tentang bagaimana hal ini dapat dicapai. Jawabannya, timer dapat digunakan untuk menghitung waktu saat ini dengan cara berikut menggunakan interupsi timer. Sebuah proses dapat menyimpan status lokal dan mengatur timer untuk beberapa waktu ke depan. Lalu, pengaturannya akan ditangguhkan oleh OS. Setelah perhitungan waktu berlalu, interupsi akan membangunkan program berdasarkan waktu saat ini yang disimpan oleh proses. Jadi sebelum ditangguhkan dan waktu saat ini ketika proses dibangkitkan dapat mengukur waktu. Ini membuat pengertian bahwa proses dapat memperoleh waktu saat ini dengan panggilan sistem. Jika proses tidak dapat memperoleh waktu saat ini, ia dapat menghitung berapa kali ditunda dan mengukur waktu seperti itu. Selanjutnya, berikan 2 alasan mengapa change berguna. Masalah apa yang mereka pecahkan, masalah apa yang uang merak sebabkan. Jika change dapat dibuat sebesar perangkat yang di change, misalnya change sebesar disk, mengapa tidak membuatnya sebesar itu dan menghilangkan perangkatnya? Jawabannya, change berguna ketika 2 atau lebih komponen perlu ditukar data, dan komponen melakukan transfer pada kecepatan yang berbeda. Change memecahkan masalah transfer dengan menyediakan buffer kecepatan menengah antara komponen. Jika perangkat cepat menemukan data yang diperlukan oleh change, maka tidak perlu menunggu perangkat melambat. Data dalam change harus tetap konsisten dengan data juga ada change. Change harus segera diperbarui, terutama masalah pada sistem prosesor yang dimana lebih dari satu proses dapat mengakses datum. Sebuah komponen dapat dieliminasi dengan change berukuran sama, tetapi hanya jika a. Change dan komponen memiliki kapasitas penghematan status yang setara, yaitu jika komponen menyimpan datanya saat listrik dicabut, change harus menyimpan data juga. Dan b. Change terjangkau, karena penyimpanan yang lebih cepat cenderung lebih mahal. Apa tujuan dari sistem itu dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses permintaan pada layanan yang ada dalam sistem operasi. Baik, yang selanjutnya, yang nomor 2, apakah tujuan dari command interpreter? Mengapa biasanya hal tersebut terpisah dengan kernel? Jawabannya, tujuan dari command interpreter adalah agar pengguna dapat membuat permintaan tanpa menulis program. Jadi biasanya terpisah dengan kernel karena proses mesin virtual yang menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem. Dikarenakan sistem mesin virtual terpisah dari mesin virtual yang lain. Selanjutnya, panggilan sistem apa yang harus dijalankan oleh penerjemah perintah atau shell untuk memulai proses baru pada Unix system? Jawabannya adalah, pada sistem Unix digunakan sistem call fork yang diikuti oleh sistem call SX untuk memulai proses baru di mana fork memanggil clone proses yang sedang dieksekusi, sementara SX membuat executable baru di atasnya selama proses panggilan. Apa tujuan dari program sistem? Program sistem menyediakan sebuah lingkungan yang dinamakan program dapat dikembangkan maupun dilaksanakan. Itu juga program menyediakan sebuah jembatan antarmuka dari pengguna dan pemanggilan sistem. Namun kenyataannya hal itu lebih kompleks. Contohnya seperti sebuah compiler yang merupakan program sistem yang kompleks. Selanjutnya, apa keuntungan utama dari
pendekatan berlapis untuk desain sistem. Apa kerugian dari pendekatan berlapis? Jawabannya, keuntungannya memiliki rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan setiap modul dirancang secara independen. Yang kedua, pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Selanjutnya, kerugian. Fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke setiap lapisan secara hati-hati. Contohnya, sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah yang dibuat oleh Digital dan mahasiswa-mahasiswanya, serta sistem operasi Multis. Selanjutnya, Sebutkan 5 layanan yang disediakan oleh sistem operasi dan jelaskan bagaimana masing-masing layanan menciptakan kenyamanan bagi pengguna. Dalam kasus apa tidak mungkin bagi program tingkat pengguna untuk menyediakan layanan ini? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya yang pertama adalah layanan eksekusi program, yaitu salah satu layanan yang diberikan oleh sistem operasi kepada user untuk memudahkan proses kerja adalah load atau memanggil ke memori dan menjalankannya. Program tersebut pun harus dapat dihentikan atau diakhiri eksekusinya baik dalam bentuk normal ataupun tidak dalam bentuk keadaan normal atau error program. Yang kedua adalah layanan operasi input atau output. Saat sebuah program di running atau dijalankan, seringkali juga dibutuhkan proses I atau O, baik program file atau peralatan I atau O itu sendiri. Dalam hal ini, sistem operasi harus bisa berfungsi sebagai pengontrol. Dalam hal ini tidak bisa secara langsung dilakukan oleh user karena aspek keamanan dan efisiensi. Yang ketiga, yaitu layanan manipulasi sistem file, yaitu kadang dalam suatu kondisi, program harus membaca dan menulis berkas dan membuat ataupun menghapus berkas. Fungsi ini harus dijalankan oleh sebuah sistem operasi. Yang keempat, layanan komunikasi. Ketika beberapa proses sedang dijalankan, kadangkala sebuah proses membutuhkan informasi proses lain ataupun sebaliknya. Sehingga membutuhkan sebuah komunikasi, pertukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses komputer atau bisa juga dengan komputer yang berbeda terhubung melalui sistem jaringan. Yang kelima yaitu layanan mendeteksi kesalahan. Sistem harus menjamin kebenaran dalam proses komputasi apapun, yaitu dengan cara melakukan pendeteksian error atau CPU dan memori, perangkat atau OAT, dan atau program yang diinputkan oleh user. Selanjutnya. Pertanyaan ketujuh, mengapa beberapa sistem menyimpan sistem operasi dalam firmware, sementara yang lain menyimpannya di disk? Jawabannya, beberapa sistem menyimpan sistem operasi dalam firmware karena perangkat tersebut tidak dapat membuat disk atau disknya tidak kompatibel dengan perangkat tersebut. Bagaimana untuk nomor 2.8, bagaimana mungkin sebuah sistem dirancang untuk memungkinkan pilihan sistem operasi yang mana itu untuk boot, sehingga apa yang perlu dilakukan oleh program bootstrap? Untuk jawabannya yakni pada saat pertama kali dijalankan proses booting, terdapat sebuah program awal yang mesti dijalankan. Program awal ini disebut program bootstrap. Program ini berisi semua aspek dari sistem komputer, mulai dari register, CPU, device control, sampai isi memori. Selain memuat sistem operasi atau utilitas yang berdiri sendiri, proses boot juga dapat memuat program dan penyimpanan untuk mendiagnosis masalah dalam sistem operasi. Boot adalah kependekan dari bootstrap atau bootstrap load dan berasal dari frasa untuk menarik diri sendiri dengan bootstrap seseorang. Penggunaannya memperhatikan persyaratan bahwa jika sebagian besar perangkat lunak dimuat ke komputer oleh perangkat lunak yang lain yang sudah berjangka lunak awal ke komputer. Komputer awal menggunakan berbagai mode masukkan program kecil hanya baca atau ROM dari komputer dikirimkan dengan program telah memungkinkan prosedur startup yang lebih.
2.9 yakni layanan dan fungsi yang disediakan oleh sistem operasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang secara singkat kedua kategori tersebut dan jelaskan perbedaan di antara mereka, yaitu ada dua, yaitu GUI Graphical User Interface dan CLI Command Line Interface. GUI atau Graphical User Interface adalah terungkap pada sistem operasi atau sistem yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para pengguna untuk berinteraksi dengan sistem atau sistem operasi. Contoh sistem operasi menggunakan GUI adalah Linux dan distro Mandriva menggunakan desktop environment KDE. Lihat juga pengertian desktop environment dan juga sistem operasi Windows 7 Ultimate yang menggunakan GUI-nya sendiri. Yang selanjutnya ada CLI Command Line Interface adalah antarmuka dengan sistem operasi yang menggunakan menu baris perintah atau teks atau ketikan dari keyboard untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau sistem tersebut. Jadi GUI merupakan antarmuka yang menggunakan input dari keyboard yang seterusnya berinteraksi dengan sistem tersebut. CLI lebih ditunjukkan pada sistem operasi yang digunakan sebagai sistem server karena menggunakan CLI dirasa lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan menggunakan GUI. Untuk berinteraksi dengan sistem harus dengan menggunakan baris perintah yang seterusnya dikenal oleh sistem. Contoh sistem operasi yang menggunakan CLI adalah Ubuntu Server dan Windows Server 2008. Jadi dapat disimpulkan bahwa GUI dan CLI merupakan tampilan antarmuka yang digunakan sesuai kebutuhan para penggunanya. Pada GUI menggunakan mode grafis dan pada CLI menggunakan mode baris perintah atau teks. Selanjutnya nomor 2.10 jelaskan metode umum untuk melewatkan parameter ke operasi sistem. Jawabannya yang pertama melewatkan parameter melalui register. Yang kedua menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register. Yang ketiga push atau menyimpan parameter ke stack oleh program dan pub atau mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Selanjutnya practice exercise yang ketiga mengenai proses yang akan dijelaskan yang pertama oleh Mas Andi. Mohon maaf Mas Andi belum on. Maaf, untuk 3.1 yaitu menggunakan program yang ditunjukkan pada gambar 3.30 dalam buku, yakni menjelaskan apa yang akan dihasilkan oleh output yang ada di line A. Line A adalah print parent value %d value. Tutup kurung. Jawabannya include unit std.h merupakan pustaka C untuk mendefinisikan fork. Ini ada panggilan sistem khusus Unix atau Linux untuk membuat proses Linux dan lain-lain. Sehingga akan error jika digunakan di Windows. Namun apabila program ini diaplikasikan sistem Linux, maka akan menghasilkan data parent value sama dengan 5. Karena parent proses akan menunggu proses dari child proses hingga selesai, lalu baru memunculkan hasil runningnya. Kemudian nilai value didapat dari nilai variabel di luar main, yakni 5. Termasuk proses induk awal, berapa banyak proses yang dibuat oleh program yang ditunjukkan pada gambar 3.31? Jawabannya adalah dalam menjalankan program ada 8 proses termasuk proses asli. Selanjutnya. Selanjutnya, nomor 3, versi asli sistem operasi iOS seluler Apple tidak menyediakan sarana pemrosesan bersamaan. Diskusikan 3 komplikasi utama yang ditambahkan oleh pemrosesan bersamaan ke sistem operasi. Jawabannya, yang pertama membutuhkan kapasitas memori yang lebih besar, lalu yang kedua membutuhkan beberapa inti proses, dan yang ketiga membutuhkan masa pakai baterai yang lebih lama. Selanjutnya, beberapa sistem komputer menyediakan beberapa set register.
Jelaskan apa yang terjadi ketika peralihan konteks terjadi jika konteks baru sudah ada. Menunjuk set dari regis CPU saat ini telah diubah pada set yang mengandung konteks baru yang lebih sedikit mengambil waktu. Jika berada dalam konteks memori, salah satu konsep dalam memori dalam register set harus diambil dan dipindahkan ke memori serta konsep baru harus dimuat dari memori ke dalam set. Proses ini memakan waktu lebih banyak daripada dalam sistem dengan salah satu set dari register yang ada, serta tergantung pada pemindahan yang akan dipilih. Ketika suatu proses membuat proses baru menggunakan operasi fork, yang dari status berikut dibagi antara proses pusat, manakah yang dari status berikut dibagi antara proses pusat dan cabang proses? Jawabannya hanyalah shared memory segment yang akan diproses di antara proses inti dan proses cabang baru anakan. Salinan dari tumpukan dibuat untuk yang baru. Selanjutnya, soal ke-6, pertimbangkan semantik exactly once berhubungan dengan mekanisme RPC. Apakah algoritma untuk menerapkan semantik ini dijalankan dengan benar bahkan jika pesan ACK yang dikirim kembali ke klien hilang karena masalah jaringan? Jelaskan urutan pesan dan diskusikan apakah exactly once masih dipertahankan. Jawabannya, pada RPC terdapat sebuah semantik yang hanya melakukan panggilan sebanyak satu kali atau biasa disebut semantik exactly once. Penggabungan skema ACK atau acknowledgement dan timestamp dibuat menjadi sebuah algoritma. Tujuan dari hal ini adalah supaya klien mengirimkan RPC secara bersamaan dengan timestamp. Ketika klien memulai timeout, maka akan terdapat kedua kemungkinan yang dihadapkan kepada kliennya, itu ACK dari server menunjukkan prosedur jarak jauh berhasil dilakukan, atau yang kedua, waktunya habis. Apakah klien mendapat kemungkinan kedua? Maka apabila klien mendapatkan kemungkinan kedua, maka server gagal melakukan prosedur jarak jauh. Klien akan memanggil RPC dan mengalaukan pengiriman timestamp untuk kedua kalinya. Alasan dari kegagalan tersebut disebabkan dari tidak terkirimnya RPC asli ke server. Lalu alasan kedua adalah hilangnya CK dari server, namun RPC telah diterima dan dijalankan. Pada situasi ini, server akan menerima duplikat RPC, lalu menggunakan timestamp dan mengidentifikasikannya dengan sebagai duplikat maksud saya. Hal tersebut dilakukan agar tidak dilakukan RPC untuk kedua kalinya. Maka selanjutnya ACK kedua akan dikirim ke dari server ke klien, lalu memberitahu bahwa RPC telah dilakukan. Mohon maaf, belum on mic, Mas Ani. Asumsikan bahwa sistem terdistribusi rentan terhadap kegagalan server. Apa mekanisme yang diperlukan untuk menjamin semantik tepat sasaran untuk server tidak dapat berfungsi, maka seluruh jaringan juga yang disimpan pada suatu port mapper di server disebut dengan port map. Port mapper ini akan dijalankan secara otomatis setiap kali mesin server dijalankan. Lalu baik program server maupun klien akan memanggil prosedur port mapper. Kemudian sebagai bagian dari proses inisialisasi, program server akan memanggil port mapper pada host untuk membuat entry pada port map. Setelah itu program server akan mengupdate entry pada port map. Sedangkan program klien akan mengambil query dari entry port map ini untuk mencari nomor port yang diinginkan.
Program klien kemudian mengirimkan RPC call message ke port mapper pada server. Apabila proses ini berhasil, server akan mendukung remote program yang diminta. Port mapper server kemudian akan mengirimkan nomor port yang sesuai pada RPC reply message. Kemudian proses remote dapat dilakukan dengan menggunakan nomor port tersebut. Jelaskan tindakan yang diambil oleh kernel untuk beralih konteks antar proses. Jawabannya adalah sebuah kernel akan menyimpan konteks dari proses lama ke dalam PCB-nya, kemudian mengisi konteks yang telah disimpan dari proses baru yang telah terjadwal untuk berjalan ketika alih konteks terjadi saat proses sedang berlangsung. Karena sistem ini melakukan pekerjaan yang tidak perlu, maka pergantian waktu konteks merupakan money overhead. Kecepatannya, pengalihan ini bervariasi dari tiap mesin. Hal ini bergantung pada kecepatan memori, jumlah register yang harus di-copy, dan keberadaan instruksi khusus. Tingkat kecepatan pengalihan ini umumnya berkisar antara 1 sampai 100 mikrodetik. Selanjutnya. Selanjutnya, buatlah pohon proses yang mirip dengan gambar 3.7 untuk memperoleh informasi proses untuk sistem Unix atau Linux. Gunakan perintah ps al, gunakan perintah man ps untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perintah ps. Pengelolaan tugas pada sistem Windows tidak menyediakan ID proses Indux, tetapi alat monitor proses. Tersedia dari Tensnet Microsoft.com menyediakan alat pohon proses. Ya, seperti kita lihat ini contoh jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya, jelaskan peran proses inti atau sistem pada Unix dan Linux sistem dalam hal penghentian proses. Jawabannya, init adalah induk dari sebuah proses, dijalankan oleh kernel selama booting sistem. Peran prinsipnya adalah membuat proses dari script yang disimpan dalam file etc/init tab. Biasanya memiliki entry yang menyebabkan init mengeluarkan getty di setiap baris yang dapat digunakan pengguna untuk masuk. Selanjutnya, berikan 3 contoh pemrograman di mana multithreading menyediakan kinerja yang lebih baik daripada solusi berulir tunggal. Yang pertama itu server web yang melayani seluruh permintaan dalam keadaan terpisah. Kedua, aplikasi paralel seperti perkalian antar matriks di mana bagian matriks yang berbeda dapat dikerjakan secara paralel. Ketiga, program seperti debugger yang menggunakan thread untuk memantau input pengguna dan mewakili berjalannya aplikasi serta memonitor kinerja. (4.2) dengan pertanyaan, dengan menggunakan hukum AMDAL, hitung perolehan percepatan aplikasi yang memiliki komponen paralel 60% untuk A, 60% untuk pertanyaan A, 2 inti memproses, dan pertanyaan B untuk jawaban. Dalam hukum AMDAL mengeluarkan pernyataan bahwa sebuah komputer dinyatakan meningkatkan kecepatan apabila hardware dan software juga diperbarui. Rumus hukum AMDAL adalah 1/S plus 1 min S dibagi N dikali S adalah bagian dari S adalah bagian dari aplikasi yang harus diproses dan N adalah prosesor keseluruhan dalam proses percepatan. Untuk 2 proses core dan 60% komponen paralel, S adalah 40%,
yaitu 0,4 dan N adalah 2. Perhitungannya adalah 1 dibagi 0,4 ditambah buka kurung 1 min 0,4 dibagi 2 yang menghasilkan 1,428. Jadi peningkatan kecepatannya adalah 1,428 kali. Untuk 4 proses core dan 60% komponen paralel, S adalah 40%, yaitu 0,4 dan N adalah 4. Perhitungannya adalah 1 dibagi 0,4 ditambah 1 dikurangi 0,4 dibagi 4 sama dengan 1,81. Jadi peningkatan kecepatannya adalah 1,81 kali. Selanjutnya nomor 3, apakah server web multithread yang dijelaskan di bagian 4.1 menunjukkan tugas atau parallelism data? Jawabannya adalah server web multithread adalah parallelism di thread single, thread yang dibuat hanya mampu melakukan satu tugas, dengan multi-threaded membuat thread yang sama sehingga bisa melakukan multitasking pada waktu yang bersamaan yang bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya. Dua perbedaan antara thread pengguna dan kernel. Dalam keadaan apa salah satu tipe akan lebih baik dari yang lainnya? Thread pengguna tidak dapat diketahui oleh kernel, sedangkan thread kernel dapat diketahui. Thread kernel tidak perlu dihubungkan dengan proses, sedangkan thread pengguna memiliki sebuah proses. Dalam sistem yang menggunakan pemetaan M1 atau MN, thread pengguna dijadwalkan oleh pustaka, sedangkan thread kernel menjadwalkan thread kernel tersebut. Thread kernel lebih mahal untuk dijaga maupun dipertahankan daripada thread pengguna karena thread kernel harus diwakili oleh struktur data kernel juga. Selanjutnya, jelaskan tindakan yang diambil oleh kernel untuk beralih konteks di antara utas level kernel. Jawabannya, konteks switch antara kernel thread biasanya membutuhkan penyimpanan nilai register CPU dan thread yang dimatikan dan memulihkan register CPU dari thread baru yang dijadwalkan. Selanjutnya. Selanjutnya, sumber daya apa yang digunakan saat utas dibuat? Bagaimana mereka berbeda dari yang digunakan saat proses dibuat? Jawabannya, sumber daya yang digunakan oleh sebuah thread dibuat yaitu berbagai memori dan berbagai kode. Yang membedakan pembuatan thread dengan proses yaitu dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk dibuat, dan konteks switch thread akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Selanjutnya. Asumsikan bahwa sistem operasi memetakan utas tingkat pengguna ke kernel menggunakan model many to many dan pemetaan dilakukan melalui LWP. Selanjutnya, sistem memungkinkan pengembangan untuk membuat real-time utas untuk digunakan dalam sistem real-time. Apakah perlu meningkat real-time utas ke LWP? Jelaskan. Jawabannya, banyak sistem mengimplementasikan model many-to-many atau dua tingkat model untuk menempatkan struktur data perantara antara pengguna dan kernel benang. Struktur data ini biasanya dikenal sebagai processing atau LWP, virtual tempat aplikasi dapat menjadwalkan utas pengguna untuk running. Tiap LWP dilampirkan ke utas kernel, dan utas kernel itulah yang akan mengatur jadwal sistem operasi untuk dijalankan pada prosesor fisik. Jika utas kernel blok seperti saat menunggu operasi output selesai, maka rantai utas di tingkat pengguna yang melekat pakai LWP untuk berjalan secara efisien. Mempertimbangkan aplikasi terikat CPU yang berjalan pada saat prosesor dalam skenario ini hanya akan ada satu utas yang dapat berjalan pada satu
lebih sudah cukup. Selanjutnya, berikan 2 contoh pemrograman di mana multi-threading tidak memberikan kinerja yang lebih baik daripada solusi single thread. Jawabannya, program pertama, contoh program pertama. Seperti ini. Yang kedua, programnya ini contohnya. Kelas coba tweet, ya Allah. Selanjutnya, soal nomor 9. Dalam keadaan apa solusi multithread menggunakan beberapa kernel thread memberikan kinerja yang lebih baik daripada solusi single thread pada sistem prosesor tunggal? Jawabannya, dalam beberapa kasus, solusi multithread menggunakan beberapa kernel thread untuk meningkatkan kinerja solusi single thread untuk kinerja yang lebih baik. Jadi ketika kesalahan halaman terjadi di suatu thread kernel yang lain akan dipicu untuk memanfaatkan waktu interleaving dengan baik. Proses single thread akan mengalami kesulitan melakukan tugas dengan benar ketika menemukan kesalahan halaman. Akibatnya, ada kasus di mana sebuah program yang cenderung memiliki kesalahan halaman yang sering dapat diselesaikan dengan menggunakan solusi multithread. Solusi multithread menawarkan kinerja yang unggul dibandingkan dengan sistem prosesor tunggal. Soal yang selanjutnya, soal ke-11, dapatkah solusi multithread menggunakan beberapa thread tingkat pengguna mencapai kinerja yang lebih baik daripada sistem multiprosesor daripada sistem prosesor tunggal? Dijelaskan. Jawabannya, sistem multithread terdiri dari beberapa user level thread. Kumpulan user level thread tidak dapat menggunakan prosesor multiprosesor lain secara bersamaan. Sistem operasi tidak melihat lebih dari satu proses dan tidak menjadwalkan proses thread yang berbeda pada prosesor yang terpisah. Jadi dapat dikatakan bahwa beberapa user level thread pada tingkatan pengguna dalam multiprosesor tidak memiliki keuntungan. Selanjutnya, tugas yang kelima mengenai CPU scheduling. Yang soal pertama, algoritma penjualan CPU menentukan urutan eksekusi proses secara terjadwal diberikan suatu nilai n proses yang dijadwalkan pada satu prosesor. Berapa banyak jadwal yang berbeda yang mungkin? Berikan rumus dalam bentuk nilai n. Jawabannya, pemanfaatan CPU kasus terburuk untuk menjadwalkan proses n adalah n dalam kurang 21 dibagi n. Untuk rumus pertama, dengan satu proses dalam sistem pemanfaatan CPU adalah 100%, tetapi jatuh ke sekitar 69% karena jumlah proses mendekati tak terhingga dengan dua proses. Pemanfaatan CPU dibatasi sekitar 83%. CPU gabungan pemanfaatan untuk dua proses yang dijadwalkan adalah 75%. Oleh karena itu, algoritma penjadwalan tingkat monoton dijamin untuk menjadwalkan sehingga mereka dapat memenuhi target waktu mereka. Untuk kedua proses dijadwalkan tersebut, penggunaan CPU gabungan kira-kira 94%. Oleh karena itu, penjadwalan tingkat monoton tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat dijadwalkan sehingga mereka memenuhi tenggat waktu tertentu. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara penjadwalan preemptif dan non-preemptif. Jawabannya adalah perbedaan mendasar antara penjadwalan preemptif dan non-preemptif adalah bahwa penjadwalan preemptif CPU
dialokasikan ke proses untuk waktu yang terbatas. Sementara dalam penjadwalan preemptif, CPU dilokasikan ke proses hingga proses berakhir atau beralih ke status menunggu. Selanjutnya. Soal ketiga, misalkan proses berikut tiba untuk dieksekusi pada waktu yang ditunjukkan, setiap proses akan berjalan selama jumlah waktu yang tercantum. Dalam menjawab pertanyaan, gunakan penjadwalan non-preemptif dan dasarkan semua keputusan pada informasi yang Anda miliki pada saat keputusan harus dibuat. Terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Untuk P1, waktu kedatangan adalah 0,0 dan waktu burst adalah 8. Untuk P2, waktu kedatangan adalah 0,4 dan waktu burst adalah 4. Dan untuk P3, waktu kedatangan adalah 1,0 dan waktu burst adalah 1. Untuk soalnya, berapa waktu penyelesaian rata-rata untuk proses ini dengan algoritma penjadwalan VCFS? Berapa waktu penyelesaian rata-rata untuk proses ini dengan algoritma penjadwalan SJF? Algoritma SJF